Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, saya akan mengomentari dalam Pilpres tahun 2024 nanti juga timbul 4 poros. Dalam koalisi Indonesia Besar yang mendukung calon Presiden Prabowo Subianto yang terdiri 6 partai politik pendukung Prabowo Subianto, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang. Bila Prabowo Subianto menunjuk Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto, diduga ke-6 partai politik akan marah, apalagi Gibran tidak ada partai politiknya, hanya mengandalkan keterkenalan ayahnya Presiden Joko Widodo. Itu yang pertama keluar mendukung Prabowo Subianto adalah Partai Demokrat dan Partai Golkar. Selanjutnya Partai Golkar dan Partai Demokrat akan membentuk poros keempat, memenuhi syarat 20%, mengusung calon Presiden Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar dan cawapresnya Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Dengan demikian dalam Pilpres tahun 2024 akan diikuti 4 poros, yaitu poros pertama calon Presiden Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Persatuan Pembangunan dan yang lainnya. Poros kedua calon Presiden Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra selaku Ketua Umumnya Prabowo Subianto, Partai Amanat Nasional selaku Ketua Umumnya Zulkifli Hasan, partai politik yang tidak lolos ke Senayan, Partai Bulan Bintang yang dipimpin Yusril Iza Mahendra. Poros ketiga calon Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung Koalisi Perubahan, terdiri 3 partai politik yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera. 4. Poros keempat calon Presiden Erlangga Hartarto dan calon Wakil Presidennya Agus Harimurti Yudhoyono yang diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat. Dari sudut demokrasi cukup baik diikuti dengan 4 poros, tetapi dari segi keuangan negara diduga akan terjadi pemilihan cukup besar, anggarannya harus dipersiapkan oleh negara. Harapan saya, mari kita sambut Pilpres tahun 2024 menuju pemilihan umum yang jujur dan tercipta keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Semoga nanti terpilih presiden dan wakil presiden sesuai kehendak rakyat banyak. Dalam koalisi Indonesia Besar yang mendukung calon presiden Prabowo Subianto yang terdiri dalam partai politik pendukung Prabowo Subianto yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang. Bila Prabowo Subianto menunjuk Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto, diduga ke-6 partai politik akan marah, apalagi Gibran tidak ada partai politiknya, hanya mengandalkan keterkenalan ayahnya Presiden Joko Widodo. Diduga yang pertama keluar mendukung Prabowo Subianto adalah Partai Demokrat dan Partai Golkar. Selanjutnya Partai Golkar dan Partai Demokrat akan membentuk poros keempat, memenuhi syarat 20%, mengusung calon Presiden Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar dan cawapresnya Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Dengan demikian dalam Pilpres tahun 2024 akan diikuti 4 poros, yaitu poros pertama calon Presiden Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Persatuan Pembangunan dan yang lainnya. Poros kedua calon Presiden Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra selaku Ketua Umumnya Prabowo Subianto, Partai Amanat Nasional selaku Ketua Umumnya Zulkifli Hasan, partai politik yang tidak lolos ke Senayan, Partai Bulan Bintang yang dipimpin Yusril Iza Mahendra. Poros ketiga calon Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung Koalisi Perubahan, terdiri 3 partai politik yaitu Partai Nasdem,
Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera. Poros keempat, calon Presiden Erlangga Hartarto dan calon wakilnya Presiden Agus Harimurti Yudhoyono yang diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat. Dari sudut demokrasi cukup baik diikuti dengan 4 poros, tetapi dari segi keuangan negara diduga yang terjadi 2 kali pemilihan yang cukup besar anggarannya harus dipersiapkan negara. Harapan saya, mari kita sambut Pilpres tahun 2024 menuju pemilihan umum yang jujur dan tercipta keamanan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Semoga nanti terpilih presiden dan wakil presiden sesuai kehendak rakyat banyak. Sekian dan terima kasih.